pemerintah mohon perhatiannya juga kepada para guru dalam peningkatan ya kesejahteraan ya. Kita istilahnya tidak bisa memungkiri ya bahwa yang namanya penghargaan kepada guru ini menjadi motivasi bagi guru untuk lebih bisa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Istilahnya kalau hanya tempel-tempel spanduk aja mungkin udah ketinggalan zaman. Bahkan ini sudah ada larangan bahwa kita itu untuk promosi itu cukup di medsos. Ya. Percaya diri penting tapi tahu diri harus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tunas Media, selamat datang kembali di TM Talk, podcast resmi SMK Tunas Media. Tempat kita berbagi inspirasi, wawasan, dan cerita-cerita menarik dari para tokoh yang berperan dalam dunia pendidikan. Karena di sini dari Tunas tumbuh jadi karya hebat. Baik, pada episode kali ini kita mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa karena akan berbincang-bincang secara langsung dengan seorang yang memiliki peran penting di dunia pendidikan, khususnya bidang SMK, dalam pengembangan pendidikan SMK, khususnya juga pendidikan kejuruan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Yang wabil khusus beliau ini adalah pengawas SMK di SMK Tunas Media yang mewakili cabang dinas wilayah 2 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Dan selamat datang di TM Talk ya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir. Di sini kita sudah ada Ibu Dokteranda Hajah Diah Rosmaita MPD. Tepuk tangan. Selamat datang Bu di podcast SMK Tunas Media. Selamat datang Pak, terima kasih atas undangannya. Baik, perkenalkan ini ya narasumber kita dan bincang-bincang kita tentu seputar dunia pendidikan, seputar inspirasi SMK, dunia kerja dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Boleh juga Ibu cerita-cerita sekedar mengingatkan kita terkait dengan tugas dan tanggung jawab Ibu sebagai pengawas pembina di SMK Tunas Media ya. Mungkin masih banyak siswa yang belum mengetahui apa sebenarnya tugas pokok seorang pengawas, ngapain sih di SMK itu harus ada pengawasnya dan lain sebagainya gitu ya Bu ya. Siap. Sudah berapa lama Ibu Diah ini berkecimpung di dunia pendidikan Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Rosmaita. Alhamdulillah saya berkecimpung di dunia pendidikan mulai dari tahun 1986. Dulu saya sebagai seorang guru ya, sebagai seorang guru SMA. Kemudian perjalanan pekerjaan, saya pernah juga menjadi kepala sekolah. Terus kemudian saya juga mulai dari tahun 2008 saya ditugaskan menjadi pengawas SMK khususnya di lingkungan wilayah Kota Bogor. Awalnya di Bogor dulu ya Bu ya. Alhamdulillah saya berada di wilayah Kota Bogor dulu mulai dari tahun 2008 diangkat menjadi pengawas SMK. Dan kemudian di tahun 2021 saya masih melaksanakan tugas juga sebagai pengawas SMK, tetapi saya ditugaskan di wilayah Kota Depok hingga tahun ini ya, tahun 2026. Berarti kurang lebih sudah berapa tahun Bu berkecimpung di dunia pendidikan ini Bu? Ya alhamdulillah saya berkecimpung di dunia pendidikan sudah 40 tahun 3 bulan. Masya Allah. Dan dengar-dengar
sudah mau pensiun Ibu ya? Ya alhamdulillah Pak, di bulan Juni ini Ya. saya akan menghabisi masa purna Waduh. bakti saya sebagai seorang PNS. Jangan-jangan ini kunjungan terakhir nih ke Tunas Media ya? Mungkin ini juga suatu kunjungan saya yang terakhir. Ya saya ingin memberikan semacam ya istilahnya kata-kata terakhir yang mungkin nantinya akan bermanfaat bagi SMK Tunas Media. Baik, selama perjalanan tersebut pengalaman apa yang paling berkesan bagi Ibu di dunia pendidikan nih? Ya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktunya kepada saya untuk sedikit bercerita masalah di dunia pendidikan. Alhamdulillah, tupoksi saya sebagai seorang pengawas diawali dari tahun 2008, yaitu pengawas SMK, hingga sekarang. Pengawas itu merupakan suatu penjamin mutu pendidikan. Mengapa dikatakan penjamin mutu pendidikan? Ya tentunya penjamin mutu pendidikan di dalam suatu satuan pendidikan yang ada, khususnya yang saya bina di sini adalah di wilayah Bogor. Bogor di sini terdiri dari wilayah Kota Bogor dan Kota Depok. Mengapa? Dinas 2 ya Bu ya? Ya, di kantor cabang wilayah 2 Bogor ya. Nah, jadi mengapa dikatakan pengawas ini sebagai penjamin mutu pendidikan, khususnya di satuan pendidikan? Ya, karena pengawas ini melaksanakan tugasnya, yaitu sebagai penanggung jawab di bidang akademik, ya di bidang akademik sekolah ya. Di antaranya yaitu bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di satu sekolah, itu merupakan tanggung jawab dari penjamin mutu, yaitu dari pengawas pembina. Baik. Juga selain itu juga peningkatan mutu dan kualitas guru dan tenaga kependidikan, juga kinerja sekolah dan kepala sekolah. Nah itu adalah tanggung jawab di bidang akademik. Tapi sebagai seorang pengawas juga bertanggung jawab di bidang pengelolaan. Ya, tadi di bidang akademik juga merupakan peningkatan mutu dan kualitas sekolah, yaitu standar kompetensi lulusan di satuan pendidikan. Nah itu juga merupakan tanggung jawab dari seorang pengawas. Juga bertanggung jawab di bidang manajerial sekolah, yaitu pengelolaan sekolah, yaitu pengelolaan di bidang program rencana kerja sekolah, juga pemantauan di bidang sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan, juga penilaian kinerja sekolah, baik itu penilaian dalam proses pembelajaran di sekolah terhadap peserta didik, guru, ya, juga kemajuan sekolah. Juga pemantauan di bidang pembiayaan untuk kegiatan sekolah yang dilaksanakan di satuan pendidikan. Baik, itu ya Bu ya. Lalu singkat saja ya Bu ya, apa yang membuat Ibu tetap semangat berkontribusi dalam dunia pendidikan? Jadi kalau ada peribahasa gitu, kalau bisa sih nggak usah pensiun deh dunia pendidikan gitu ya, pengennya terus berkontribusi sampai akhir hayat gitu. Apa yang membuat Ibu terus semangat untuk berkontribusi di dunia pendidikan Ibu? Iya, saya punya rasa semangat ya untuk berkontribusi di dunia pendidikan, khususnya di bidang SMK. Karena saya alhamdulillah Bapak Kepsek, selama ini saya tidak pernah berpaling hati, saya konsisten di dalam dunia pendidikan khususnya sebagai pengawas SMK ya dari tahun 2008. Saya punya prinsip bahwa SMK itu bisa. Jadi SMK itu bisa apa? Ya, SMK itu harus bisa begitu nanti anak-anak lulus, ini anak-anak itu bisa melanjutkan suatu bekerja di dunia sesuai dengan keahliannya. Betul. Ya. Jadi makanya misalnya SMK Tunas Media, kita punya program keahlian DKV, kita punya program keahlian administrasi perkantoran. Nah di sini anak-anak kita itu kita berusaha, para guru semuanya, orang tua, dukungan orang tua, juga kepala sekolah dalam hal ini dan yayasan, semua mendukung apa yang diinginkan oleh peserta didik, ya, mendukung anak-anak punya keahlian. Nah ini yang membuat anak-anak itu nantinya siap untuk di dunia kerja. Terus kemudian SMK juga jangan hanya puas dalam masalah dunia kerja saja, tapi lulusan SMK juga harus bisa apa? Bisa melanjutkan ke suatu perguruan tinggi. Karena kita jangan hanya puas di bidang pekerjaan aja, karena
dengan kita melanjutkan, dengan anak SMK ini melanjutkan, tentunya ini sebagai bekal untuk di kemudian hari itu dia bisa menjadi anak yang terus terpakai di dunia kerja. Karena apa? Selain dia punya keahlian, dia juga punya wawasan yang luas. Dengan dia istilahnya kuliah lagi, dia punya wawasan yang luas, ya, punya relasi yang banyak, sehingga itu bisa mempertahankan dia lebih maju lagi di dalam karirnya. Jadi motonya BMW ya. BMW satu lagi Pak, Ya. yaitu anak-anak kita bisa berwirausaha. Betul. Jadi dengan berwirausaha anak-anak SMK ini bisa menjadi pencetak ya, pencetak pengangguran. Jadi Betul. bahwa lulusan SMK juga kita itu bisa mengurangi pengangguran. Jadi nggak ada istilahnya lulusan SMK itu pengangguran. Jadi lulusan SMK itu banyak sekali itunya wawasannya. Selain dia bekerja, tadi udah siap skill keahliannya yang hebat dan luar biasa. Kemudian dia juga bisa melanjutkan, ya. Dengan istilahnya kita punya nilai TKA yang sangat baik, yang sangat bagus. Anak-anak kita bisa masuk diterima di SNBP. Terus kemudian yang terakhir anak-anak kita ini bisa menjadi pencetak berwirausaha. Pencetak bisa mencari pekerjaan. Dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri ya. Nah itu BMW Pak, tadi ya. yang membuat saya tuh termotivasi di dalam dunia pendidikan itu, khususnya untuk dunia SMK. Menurut Ibu pengawas nih ya, mengapa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan di Indonesia ya, generasi muda kita? Ya. Kenapa pendidikan ini sangat penting ya Bapak Kepala Sekolah? Ya. Karena pendidikan ini memang sebagai landasan yang paling utama. Ya, tanpa pendidikan anak-anak kita tidak akan bisa melanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan ini kan dimulai dari anak-anak usia dini, ya, sekolah dasar, menengah, dan kemudian lanjutan. Dan pendidikan ini juga perlu kontribusi yang utama bukan hanya dari sekolah saja, tetapi pendidikan ini yang paling utama adalah harus ada support dan dukungan, terutama dari pihak orang tua. Nah, ini tanpa dukungan dari orang tua, pendidikan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Betul. Ya. Di mana orang tua ini punya motivasi yang paling utama, ya, terhadap keberhasilan anak didik kita. Ya, orang tua mendukung di rumah, ya, bukan hanya mendukung, tapi juga mendoakan, ya. Kemudian dibantu juga di sekolah, ya. Sekolah benar-benar menyiapkan anak-anak didik kita ini sehingga menjadi anak-anak yang nantinya punya bekal di kemudian hari. Jadi kalau anak kita tidak ada pendidikan, tentunya dia tidak akan punya wawasan yang luas. Dengan pendidikan ini tentunya mengajarkan anak-anak kita punya keberanian, punya kemauan, punya cita-cita untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Baik, kalau melihat dari ranking PISA ya, pendidikan kita itu kan selalu berada di level bawah ya Bu ya, dibanding dengan negara-negara lain gitu ya. Ya. Level PISA ini kita selalu terendah. Nah, menurut Ibu bagaimana perkembangan pendidikan saat ini, khusus SMK ya, dibanding dengan beberapa tahun yang lalu? Ya, untuk SMK ya Pak ya. Untuk SMK untuk di tahun ini kalau menurut saya sudah banyak sekali peningkatan ya. Walaupun dalam peningkatan ini kita punya catatan ya. Catatan yang harus kita benahi untuk di dunia SMK. Karena apa? Lulusan SMK ini kita persaingannya ketat sekali ya, walaupun mungkin Indonesia saat ini untuk jenjang dunia mungkin kita masih perlu bebenah ya. Jadi kalau dibilang ketinggalan mah tidak, tapi kita harus perlu bebenah untuk menata ke depan lebih baik, lebih maju lagi. Terutama di sini yang harus kita perhatikan adalah perhatian pemerintah ya, perhatian pemerintah kepada penjamin mutu yaitu guru ya. Pemerintah mohon perhatiannya juga kepada para guru dalam peningkatan ya kesejahteraan ya. Kita istilahnya tidak bisa memungkiri ya bahwa yang namanya penghargaan kepada guru ini menjadi motivasi bagi guru untuk lebih bisa meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Karena apa? Guru ini merupakan paling depan untuk bisa memotivasi peserta didik ini menjadi anak-anak yang berhasil. Tanpa kerja keras dari seorang guru, ini kita tidak akan bisa berhasil. Nah, disinilah kita perlunya SMK ini ke depannya para gurunya punya kualitas lebih baik, lebih bagus. Tentunya para guru juga harus ditingkatkan keilmuannya, kehebatannya dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Ya, agar apa? Agar SMK
kita yang sekarang bisa lebih maju lagi dibandingkan dengan SMK yang sebelum-sebelumnya ya. Apalagi dengan kemajuan teknologi kita yang luar biasa di sini, tentunya menjadi tantangan bagi dunia SMK. Jadi SMK ini berbeda dengan SMA. Jadi SMK ini sudah sudah dipersiapkan, anak-anak kita ini mempunyai skill dan keahlian, Pak. Ini sudah dipersiapkan tentunya, tetapi juga dalam rangka mempersiapkan skill dan keahlian ini tentunya butuh proses motivasi kepada guru dan juga untuk peningkatan guru untuk meningkatkan anak-anak kita lebih hebat dan lebih berkualitas lagi. Baik, dalam beberapa tahun terakhir ini kan banyak program pemerintah yang dikembangkan ke dunia SMK khususnya ya, termasuk misalkan bantuan pemerintah terkait dengan revitalisasi SMK, ya, pemberian bahan pembelajaran digital dan lain sebagainya gitu ya. Sejauh ini menurut Ibu pengawas nih, seberapa besar peran pemerintah dari tahun ke tahun ini meningkatkan mutu pendidikan khususnya di SMK? Ya, baik. Singkat saja, Bu. Ya. Revitalisasi SMK kalau menurut saya ya sedang dikembangkan ya oleh pemerintah ya, walaupun mungkin pemerintah dalam hal ini perlu memilih dan skala prioritas ya, sekolah-sekolah mana yang harus diperhatikan untuk peningkatan revitalisasi SMK ini. Untuk itu dengan perhatian pemerintah yang sekarang sebenarnya sudah banyak sekali ya pemerintah memperhatikan di bidang revitalisasi SMK. Misalnya perhatian pemerintah di bidang sarana sama prasarana ya, yang membantu untuk peningkatan mutu dan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Juga revitalisasi SMK untuk bantuan sarana dan prasarana gedung, ruangan-ruangan pembelajaran, ini sudah mulai dilakukan oleh pemerintah. Mudah-mudahan ke depannya pemerintah akan lebih memperhatikan lagi titik utama di dunia pendidikan, yaitu khususnya di SMK, karena SMK ini banyak sekali program-program keahlian yang perlu ditingkatkan. Baik, artinya peran dari pemerintah juga sudah lumayan signifikan ya untuk mengembangkan pendidikan SMK ya. Betul. Nah, menurut Ibu nih, seberapa penting sih kerjasama antara sekolah dan dunia industri saat ini itu? Seberapa penting jalinannya? Ya, menurut saya kerjasama dengan DUDI khusus SMK ini benar-benar sangat penting dan yang paling utama. Makanya yang namanya di dunia SMK itu kita mengenal yang namanya ada wakil di bidang hubin ya, hubungan dengan industri. Makanya ini penekanan. Inilah ciri khas SMK. SMK itu berbeda, Pak, dengan SMA. Makanya di SMK ini kita perlu menjalin MOU kerjasama dengan berbagai macam DUDI. Tentunya DUDI-nya yang bukan sembarangan ya Pak ya, DUDI-nya yang punya kualitas. Gimana kalau kita mempunyai DUDI yang hebat dan luar biasa, kita menjalin MOU kerjasama terutama dengan tim HRD-nya. Kita bukan hanya untuk dalam perekrutan di dunia pekerjaan, tapi mungkin diawali dari kunjungan-kunjungan industri ya, di mana anak-anak kita kelas 10 biar tahu tuh dunia industri itu seperti apa. Betul. Makanya kita perlu adanya kunjungan. Kunjungan industri ini yang harus disupport oleh pemerintah. Betul. Khususnya untuk wilayah Jawa Barat ya, kunjungan industri ini ya, saya berharap tidak hanya di dunia di Jawa Barat saja, tapi mungkin kunjungan industri juga kita perlu ke daerah-daerah lain, misalnya ke Jawa Tengah, ya Jawa Timur. Sementara sekarang sangat dibatasi ya. Saya berharap mungkin kunjungan industri juga bisa ke Bali dan lain-lain. Karena memang daerah-daerah yang maju bukan hanya di wilayah Jawa Barat saja. Memang kita juga perlu sih juga berbangga dengan Jawa Barat, bahwa Jawa Barat kita juga punya berbagai. Tapi kan kita perlu juga mengadopsi dari dunia-dunia luar yang tidak di Jawa Barat. Betul Pak, apalagi kita kalau misalnya kita melihat ke Bali misalnya Pak ya, di Bali sana juga sudah banyak sekali industri-industri yang berkembang ya. Jadi Jawa Barat juga harus juga bisa belajar juga dari daerah-daerah lain. Memang Jawa Barat juga sudah hebat, tetapi dengan adanya kunjungan industri akan lebih siswa peserta didik ini akan lebih tahu bagaimana sih nantinya dunia kerja. Sudah gitu anak-anak kita juga mengadakan praktek kerja
industri ya, prakerin. Dia akan mendalami ya, di mana anak-anak kita itu dia bisa memahami bagaimana sih nanti apabila sudah kerja itu ya prakteknya seperti apa. Dan yang paling terakhir dari anak-anak kita itu sudah praktek kerja industri, anak-anak kita tentunya nanti akan dilirik. Dilirik oleh siapa? Oleh Dudi. Kan tadi kita sudah ada MOU kunjungan industri, sudah ada MOU prakerin, dan yang terakhir dari semua ini hubungan kita dengan industri, di mana anak-anak kita sudah terkenal bagaimana prakerinnya ya di industri tersebut, dan akhirnya insya Allah anak kita akan diterima kerja ya, di dunia industri. Intinya jadi yang namanya siswa-siswa SMK itu wajib dikenalkan ke dunia industri sejak dini ya, dan juga tidak hanya berkisar sekitar di Jawa Barat saja, ya, tapi mungkin bisa keluar luar daerah supaya bisa mengadaptasi teknologi-teknologi di luar sana gitu ya. Ini mudah-mudahan nanti didengar juga oleh pemangku kebijakan, karena memang sekarang ini kan kita dibatasi ya. Jadi anak-anak itu ya kalau kata orang Jawa Barat mah kurung batoken ya, hanya di Jawa Barat saja gitu, tidak bisa keluar karena dibatasi tadi. Nah, menurut Ibu pengawas nih ya, apakah kurikulum saat ini di SMK itu sudah menjawab tantangan dunia kerja abad ini, Bu, kira-kira? Ya, sementara ini pemerintah memberlakukan kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum merdeka ya. Pada dasarnya dan intinya memberikan kesempatan kepada sekolah untuk punya gagasan-gagasan dan wawasan-wawasan ya, itu diimbangi dengan keadaan situasi dan keadaan sekolah. Itulah yang namanya kurikulum merdeka. Ya, walaupun setiap kurikulum itu semua itu perlu adanya peningkatan kembali ya. Jadi saya bukan mengatakan bahwa kurikulum yang sekarang itu masih belum baik, tidak, tetapi perlu adanya peningkatan untuk kedepannya. Kurikulum-kurikulum yang sebelumnya juga sudah baik ya, kemudian setiap ada ya istilahnya ganti kebijakan ya, ganti pimpinan, biasanya ganti kurikulum. Tapi semua itu menurut saya masih juga kita mengaca kepada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Tapi untuk kedepannya ya tentunya kurikulum merdeka ini harus lebih banyak peningkatan-peningkatan agar kedepannya bisa lebih baik dan lebih maju lagi, khususnya dunia SMK. Baik, kira-kira sejauh ini kan Ibu mendampingi sekolah-sekolah SMK-SMK ya, baik di Bogor, di Depok ya, khususnya di wilayah 2 Dinas Pendidikan ini. Menurut Ibu tantangan terbesar yang dihadapi sekolah kejuruan itu saat ini ya, menurut Ibu tantangannya apa, dan bagaimana cara sekolah-sekolah itu bisa menghadapi tantangan ini dengan maksimal? Kira-kira gimana, Bu? Ya, khusus untuk dunia SMK ya, ini merupakan suatu tantangan yang paling berat ya untuk di masa sekarang, apalagi di wilayah Jawa Barat punya kebijakan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Kalau tahun lalu itu satu rombel itu 50, ya mungkin kalau tahun sekarang sudah agak sedikit ada penurunan untuk yang negeri, yaitu posisi di antara 36 sampai dengan 40. Nah, ini khususnya sekolah swasta di SMK, khususnya di Jawa Barat, khususnya di wilayah Depok. Nah, disinilah kita perlunya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Makanya kita harus benar-benar lebih memajukan peserta didik kita, guru-guru kita, kualitas sekolah kita untuk lebih maju, akan bisa lebih bersaing ya dengan SMK yang ada di wilayahnya masing-masing. Untuk itu penekanan pembiasaan atau mungkin kegiatan-kegiatan sekolah yang hebat-hebat dan luar biasa itu perlu kita tampilkan mungkin di dalam media agar sekolah kita itu lebih dikenal di dunia luar, kehebatan-kehebatan apa saja yang sudah dicapai oleh sekolah kita. Untuk itu alhamdulillah mungkin untuk saat ini orang tua juga sudah mulai melek media. Jadi mungkin istilahnya untuk informasi seputar dunia pendidikan itu sekarang sudah mulai kita itu melihatnya di medsos ya. Betul. Istilahnya kalau hanya tempel-tempel spanduk aja mungkin udah ketinggalan zaman. Bahkan ini sudah ada larangan bahwa kita itu untuk promosi itu cukup di medsos. Ya. Makanya saya bersyukur alhamdulillah SMK Tunas Media sudah memiliki
medsos yang hebat dan luar biasa, sudah mempunyai juga TV khusus, TV untuk Tunas Media. Nah, ini yang sungguh sangat hebat dan luar biasa untuk kedepannya. Tepuk tangan dulu dong untuk SMK Tunas Media. Nah, ini saya lihat juga alhamdulillah ya, anak-anaknya juga sudah sudah dibekali ya dari kelas 10 ya, bagaimana untuk bisa mensyuting dan lain-lain agar kalian itu terbiasa untuk bisa menyiarkan info-info terkini ya, juga menyiarkan info-info yang bisa lebih memajukan SMK Tunas Media ke depannya bisa lebih baik, lebih maju, terutama dalam sistem penerimaan murid baru ini. Kita jangan kalah ya dengan sekolah-sekolah lain, kita berikan yang terbaik agar orang yang lain yang tadinya tidak tertarik menjadi tertarik. Dan saya juga sangat salut dan hebat untuk SMK Tunas Media ya, bahwa SMK di Tunas Media ini lulusannya saya lihat juga istilahnya begitu lulus, anak belum lulus aja sudah dipanggil ya. Betul. Sudah dipanggil oleh dunia kerja. Karena Betul. apa? Ya itu tadi penekanan kita sudah dari kelas 10 tadi. Betul. Sudah dibekali anak-anak dengan kunjungan industri. Sudah memahami anak-anak kita itu apa sih dunia industri itu seperti apa. Sehingga dia sudah menancapkan skill-skillnya bahwa kedepannya itu saya harus punya cita-cita. Begitu lulus SMK, saya bekerja. Sebelum saya lulus, saya sudah dipanggil oleh dunia usaha dan dunia industri. Itulah SMK Tunas Media. Begitu lulus, anak kita sudah bekerja dan alhamdulillah tidak ada yang menganggur. Ya. Begitupun di dunia masih melanjutkan di dunia pendidikan. Baik, memang di SMK Tunas Media itu selain perkembangan sosial media yang dikembangkan dalam hal mempromosikan sekolah, kita punya platform website sendiri ya, dan juga kita punya ya seperti TV sekolah, terus akun sosial media juga IG ya, Instagram, TikTok dan sebagainya itu juga berkembang. Dan sekarang kita sedang mengembangkan yang namanya podcast ya. Podcast seperti ini kita undang tokoh-tokoh ya, orang-orang yang ternama dalam dunia pendidikan gitu ya. Dan ini mungkin kesempatan yang terbaik buat ibu pengawas juga bisa hadir dalam podcast kami ya. Ini juga dalam rangka siar promosi juga terkait dengan perkembangan dunia SMK. Baik, kita mungkin karena dibatasi waktu juga ya Bu ya. Siap. Mungkin ini ada pertanyaan-pertanyaan sedikit gitu ya. Di era digital seperti sekarang ini kan hampir semua aktivitas itu tidak lepas dari internet ya, media sosial ya. Menurut Ibu pengawas nih, apa sih tantangan terbesar di kalangan remaja, siswa khususnya ya, dalam bijak menggunakan perangkat sosial media ini? Ya. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Dengan kemajuan digitalisasi ya untuk di dunia pendidikan pada saat ini, memang kita sambutlah hal-hal yang positif ya. Hal-hal yang positif tentunya banyak sekali ya, dengan kemajuan teknologi sekarang banyak sekali membantu siswa di dalam pembelajaran, membantu para guru juga di dalam mengajar. Ini benar-benar sangat membantu. Tetapi dengan dengan penggunaan media atau digitalisasi kita yang benar-benar sangat yang sangat benar-benar sangat maju pada saat ini, tentunya anak-anakku juga harus bisa membedakan di mana di saat kita ini benar-benar menggunakan media ya. Tentunya di saat kita lagi pembelajaran, di dalam lagi belajar itu boleh kita silakan kita menggunakan. Tetapi apabila tidak penting ya, terutama dalam proses pembelajaran, ini dari KCD Wilayah 2 sudah membatasi anak-anak kita di dalam penggunaan HP. Sampai ya. HP-nya harus dikumpulkan ya, sampai anak-anak itu di dalam pembelajaran wajib mengumpulkan HP. Wajib mengumpulkan HP ya, mulai dari awal pembelajaran sampai nanti akhir ya. Kalau memang tidak ada urgensinya dengan pembelajaran. Dengan pembelajaran. Tapi kalau gurunya membolehkan, itu boleh. Tapi apabila gurunya membutuhkan, itu harus tetap kita gunakan. Ya, tujuannya apa? Untuk apa? Menekan supaya anak-anak tidak menggunakan HP, ya tujuannya agar selama dalam proses pembelajaran itu anak-anak kita tidak terkontaminasi ya, istilahnya anak-anak kita tidak ada itu yang belajar tiba-tiba dalam belajar
buka HP ya, main TikTok itu segala macam. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi diharapkan anak-anak itu fokus. Harus bijak dalam menggunakan perangkat digital. Betul. Gitu ya. Baik. Kalau di Tunas Media itu kan sebelum anak masuk ada yang namanya seleksi bakat minat ya, terus juga dipilah nih anak dari awal nih sebetulnya minatnya ke jurusan apa dan seterusnya, supaya tidak salah dalam menjalankan program pembelajaran. Kalau di Tunas Media udah seperti itu ya Bu ya. Nah, tapi banyak siswa juga yang masih bingung menentukan langkah-langkah ya setelah lulus itu harus ngapain gitu ya. Kadang-kadang juga ada setelah belajar 3 tahun begitu lulus kayaknya nih jurusannya nggak sesuai deh gitu dan seterusnya. Adalah kegambangan di kalangan anak-anak. Nah ini menurut Ibu nih apa yang sebaiknya dilakukan oleh siswa untuk mulai merencanakan masa depan mereka tuh apa sih yang harus dipersiapkan? Siap. Ya jadi begini Bapak Kapsep. Jadi anak-anak kita ini mulai dari SMP itu harus diajak untuk menghayal gitu ya, menghayal dan punya cita-cita tentunya ya. Oh cita-cita saya tuh nanti lulus ingin jadi apa sih di kemudian hari. Misalnya nih anak kita misalnya Mbak Dila nih misalnya, saya punya cita-cita ingin menjadi seorang yang ahli di bidang teknologi ya, di bidang IT misalnya. Nah ini tuh harus ada, pertama cita-cita itu harus tertanam dulu di hati ya, tertanam dulu di hati. Nah, dan ini sering dikomunikasikan pada orang tua. Nah ini peran orang tua ini sangat penting ya. Peran orang tua ini sangat penting di dalam menentukan arah anak kita ini kemana begitu. Betul. Nah jadi harus didukung tentunya. Jadi nggak ada istilahnya cita-cita itu datangnya ujuk-ujuk tiba-tiba. Semua itu perlu perencanaan. Ya. Ya misalnya Mbak Dila tadi tuh, cita-cita saya ingin menjadi seorang programmer yang hebat dan luar biasa. Nah kalau begitu nanti saya lulus SMP ini saya kemana? Kalau gitu saya nanti lulus SMP harus melanjutkan ke dunia SMK. Karena apa? Saya ingin menjadi ahli di bidang teknologi ya, terutama di bidang apa namanya TKJ ya misalnya. Nah jadi ini udah disiapkan dari dia lulus SMP ya. Jadi istilahnya anak tuh tidak ada bercabang. Oh saya ingin ke dunia SMK. Nah ambillah dia jurusan apa? Jurusan DKV. Nah dalam jurusan DKV ini dia udah punya cita-cita nih. Begitu saya lulus nanti, saya harus mau punya cita-cita melanjutkan kemana? Ke dunia pendidikan yang lebih tinggi lagi. Misalnya apa? Oh saya harus diterima di UI tentunya. Nah di sini selama anak itu mulai dari dia duduk di kelas 10, ini kerjasama perhatian dari guru BK, ya guru bimbingan konseling, ini udah memapping anak-anak mana yang nanti begitu dia lulus SMA, lulus SMK, dia ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi di mapping oleh guru BK. Tentunya akan diarahkan. Kemudian nanti dari BK akan mendatangkan narasumber-narasumber, terutama dari dunia pendidikan, ya perguruan tinggi. Nah itu penting ya untuk mengarahkan anak-anak kita begitu dia lulus SMK, nanti dia akan punya cita-cita tadi untuk menjadi seorang yang ahli di bidang teknologi, IT, ya. Bisa diterima di UI. Ya. Tapi juga nanti dia ingin punya cita-cita ingin bekerja. Tapi dengan dia punya pendidikan yang tinggi tadi cita-citanya, insya Allah itu semua akan tercapai. Baik Bu, sekarang kita masuk ke jawab cepat ya, spontan aja. Ya. Menurut Ibu, pendidikan karakter atau akademik yang lebih penting? Karakter dulu. Baik. Berbasis buku atau e-book? Diawali buku dulu. Oke. Tatap muka atau hybrid learning? Tatap muka. Tatap muka. Disiplin atau kreativitas? Disiplin. Disiplin, iya kan? Praktik atau teori yang dibanyakin? Praktek. Praktek. Guru yang tegas atau guru yang santai? Tegas. Tegas. Semangat atau bakat? Semangat. Semangat. Satu kata Bu untuk siswa SMK Tunas Media apa? SMK Tunas Media bisa. Oke. Satu kata juga untuk pendidikan di Indonesia Bu, khusus SMK. SMK bisa. Oke. Satu kata untuk SMK Tunas Medianya Bu. SMK Tunas Media bisa bekerja, melanjutkan dan bisa berwirausaha. Oke, baik. Kita juga
menerima beberapa pertanyaan Ibu dari siswa SMK Tunas Media yang dititipkan ke saya gitu ya. Siap. Karena kebetulan biasanya sih yang jadi hostnya anak-anak langsung gitu. Tapi hari ini memang saya langsung karena tamunya juga istimewa gitu ya. Kita sudah menerima beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana cara agar lebih percaya diri saat berbicara di depan umum? Singkat aja, Bu. Iya. Yang jelas kalau kita mau akan berbicara di depan umum itu tentunya kita tuh sudah punya pengalaman ya. Ya. Banyak membaca. Dengan banyak membaca itu insya Allah akan Banyak tahu ya. dengan banyak membaca kita akan memperbanyak kosakata dan itu menjadi wawasan kita untuk bisa tampil di depan umum. Baik. Bagaimana cara mengatasi rasa malas belajar, Bu, anak-anak zaman sekarang nih? Iya. Tentunya kita harus melaksanakan pembiasaan ya, pembiasaan yang biasa dilakukan baik itu di rumah maupun di sekolah. Pembiasaan ini tentunya untuk mengarah kepada disiplin di dalam pembelajaran. Baik, pesan apa untuk siswa yang saat ini masih bingung nih untuk menentukan cita-citanya ke depan? Pesannya apa, Bu? Ya, pesannya kita niatkan dari dalam hati ya, kita punya percaya diri ya, percaya diri itu penting ya. Percaya diri penting tapi tahu diri harus ya. Ya, jadi percaya diri itu anak-anak kita dari sekarang punya cita-cita kita tanamkan ya, cita-cita ke depan kita ingin untuk apa misalnya. Jadi percaya diri penting tapi tahu diri juga harus penting gitu ya. Begitu. Baik. Jika melihat kondisi pendidikan saat ini ya, Bu ya, kita apa hal yang membuat Ibu optimis terhadap generasi muda khususnya lulusan SMK nih, Bu? Singkat saja, Bu. Iya. Saya percaya sama lulusan SMK apabila memiliki skill, keahlian yang hebat, apalagi seperti SMK Tunas Media, insya Allah dengan penjamin mutu pendidikannya adalah di sekolah, para guru dan orang tua, insya Allah lulusan SMK khususnya Tunas Media, contoh yang sudah dicontohkan SMK Tunas Media, jadi tidak ada tuh lulusan SMK menganggur karena sudah dibekali dengan skill keahlian yang hebat dan luar biasa. Baik. Pesan Ibu deh untuk siswa SMA Tunas Media. Pesannya apa kira-kira? Ya, pesannya Ibu berpesan pada kalian, raihlah cita-cita ya ke depan, niatkan dari kelas 10 punya cita-cita dan jangan lupa kita selalu menegakkan karakter ya, karakter dan juga kemudian jangan lupa banyak berdoa. Karena cita-cita kita ini tidak akan berhasil kalau bukan hanya dalam segi kita belajar saja, tetapi doa dan kita banyak bermohon pada Allah, insya Allah Allah akan mengabulkan. Baik, berarti doa, usaha, ikhtiar itu penting. Ya, tidak hanya punya skill aja. Dan tentunya juga selain skill yang dikedepankan, keahlian dikedepankan, soft skillnya juga penting. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Ibu pengawas atas waktu ya, terus juga ilmu, motivasi dan inspirasi yang telah diberikan kepada kami khususnya siswa-siswa SMA Tunas Media ya. Semoga seluruh siswa SMA Tunas Media juga dapat mengambil banyak pelajaran ya dari obrolan kita hari ini, karena kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan tetapi juga oleh karakter, soft skill, kerja keras, kedisiplinan dan kemauan untuk terus belajar dan meningkatkan potensi dirinya. Setiap siswa juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meraih masa depan yang terbaik gitu ya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu pengawas yang sudah hadir. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bisa menginspirasi seluruh siswa SMA Tunas Media dan umumnya dunia pendidikan di Jawa Barat dan juga di tingkat nasional. Gitu ya, dari Tunas tumbuh jadi karakter yang hebat ya, menjadi karya yang hebat. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya di TM Talk. TM Talk, satu suara, banyak karya.